Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para sepuh bini sepuh, para hujjaj, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid beserta jamaah Masjid Al-Istiqamah Komplek Bumi Panggugat Ciomas yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga aku menjadi bagian daripada umatnya, dan semoga pula kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, Ahad 15 Dzulqa'dah 1447 Hijriyah, Dzulqa'dah yang termasuk satu di antara 4 bulan Ashhurul Hurum, bertepatan pula dengan 3 Mei 2026 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara kita, karib kerabat kita, handai taulan kita, keluarga besar kita, wabil khusus jamaah yang biasa duduk bersama kita di sini, yang biasa berjamaah di Masjid Al-Istiqamah ini, yang sedang sakit semuanya,
kita mohonkan kepada Allah agar diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kekuatan lahir dan batin. Termasuk dengan keberkahan suratul Fatihah, calon jamaah haji Indonesia wabil khusus Bogor, juga Ciomas yang sedang dan akan melakukan perjalanan ibadah haji, diberikan kelancaran, kemudahan, kekuatan lahir dan batin, pulangnya pun penuh barokah dan haji yang mabrur. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini pula semoga hasil maksud yang dicita-citakan dan hasil daripada pengajian pagi ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama oleh jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian jamaah rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Hadis Arba'in lil Imam An-Nawawi. Pada pertemuan pagi ini masuk ke dalam hadis nomor atau hadis urutan ke-29. Yang punya handphone bisa searching langsung, mudah dicari. Hadis nomor 29 ini kita beri judul Abwabul Khairat, pintu-pintu kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabalin. Diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Sedikit info dan sangat penting berkenaan dengan profil sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa namanya Pak, Bu? Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah satu di antara sekian banyak sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Berarti di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Tapi ini beliau berbaiat janji setia kepada Nabi masuk Islam sejak kali pertama. Sehingga
ini siapa namanya? Mu'adz bin Jabal termasuk dalam as-sabiqunal awwalun. Apa? As-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang kali pertama masuk Islam. Seperti siapa? Istri Nabi Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, anak angkatnya Nabi Zaid bin Harithah, sepupunya Nabi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, sahabat setia yang kemudian menjadi salah satu mertua beliau yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Belum lagi seorang hamba sahaya budak hitam dari Afrika yang kemudian dimerdekakan bernama Sayyiduna Bilal bin Rabah, yang kata Nabi terompah sandalnya sudah ada di surga hanya gara-gara beliau itu kalau beres berwudu, jika ada kesempatan beliau sholat sunnah yang kemudian dikenal dengan sholat sunat syukur wudu. Nah itu dalilnya. Belum lagi ada salah satu paman Nabi yang masuk Islam dan termasuk as-sabiqunal awwalun yang bergelar Sayyidus Syuhada yang makamnya di kawasan Jabal Uhud. Namanya siapa? Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada pula sahabat Nabi yang dari jalur paman namanya Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib. Ada lagi Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Rawahah. Banyak sekali, termasuk yang sedang kita bahas ini adalah Sayyiduna siapa? Mu'adz bin Jabal. Menurut beberapa riwayat beliau ikut baiat pertama kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun sebagian tidak memasukkan beliau ke dalam 40 sahabat pertama tadi. Jadi kalau as-sabiqunal awwalun itu ada 40. Ada 40 dan urutan pertamanya tadi adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Nah itu sedikit supaya kita kenal, kita tahu, telinga kita pernah mendengar salah satu atau banyak orang-orang saleh terutama dari kalangan sahabat. Nah, ini Mu'adz bin Jabal. Biar ingat Mu'adz bin Jabal ya. Bahkan Mu'adz bin Jabal juga termasuk seorang cendekiawan. Artinya seorang ulama dan pernah diutus menjadi dutanya Nabi ke Yaman. Sehingga yang dikirim ini adalah orang-orang yang punya wawasan yang luas. Bisa mengambil kebijakan dengan pijakan ilmu. Nah inilah Mu'adz bin Jabal. Diriwayatkan dari Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, yang berkata siapa ini? Sayyiduna Mu'adz bin Jabal. Qala, past tense. Telah berkata siapa? Ya, ini Sayyiduna Mu'adz bin Jabal. Enaknya kita nyebutnya pakai Sayyiduna. Kurang etis rasanya kalau kita, siapa kita atuh, masa ke sahabat nyebut nama doang kan gitu. Ya sama kayak kita kepada Kanjeng Nabi, kenapa kemudian Allahumma sholli ala sayyidina sebagai bentuk adab. Kalau hanya Allahumma sholli ala Muhammad, siapa kita? Ya, enggak etis, enggak sopan. Adapun Allahumma sholli ala Muhammad itu ketawaduan Nabi. Nabi yang mencontohkan. Kita masih apa atuh? Makanya kalau ada yang mempertentangkan, mempermasalahkan kata Sayyidina, ini sebagai bentuk adab begitu. Qultu, aku, kata siapa? Sayyiduna Mu'adz bin Jabal. Aku berkata, ya Rasulullah. Kalau ada huruf ya, itu huruf nida, panggilan, memanggil, menyeru. Maka kalau dalam bahasa Arab itu terikat dengan
tata bahasa gramatika bahasa Arab, maka menjadi ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Beda kalau dalam bahasa Indonesia mah bebas, ya Rasulullah ya. Kalau dalam bahasa Arab terikat, namanya huruf nida, maka dipatahkan nasab. Ya Rasulullah, seperti dalam marhaba, marhaban marhaban ya nurul aini, ya lain ya nurul aini, karena ini ada ya. Ya Rasulullah, akhbirni, beritahukanlah kepadaku. Ada surat kabar, surat bahasa Arab, kabar bahasa Arab dari kata khobar, ya khobar. Akhbirni, ini bukan cocok logi tapi asli. Akhbirni, ini banyak bahasa Arab yang kemudian diserap, dipinjam ke dalam bahasa kita. Termasuk menara. Menara itu dari bahasa Arab, manaroh, dari kata nar. Manaroh isim makan, kata menunjukkan tempat. Tempat menyimpan api ketika agama Majusi menyembah api. Islam datang, maka dialihfungsikan itu manaroh yang tadinya untuk menyimpan api yang disembah oleh siapa? Orang Majusi, kemudian digunakan untuk mengumandangkan azan. Tapi sekarang sudah ada alat pengeras suara atau soak, suara orang. Ya, maka kita cukup dengan alat pengeras suara yang disimpan di manaroh atau menara, cukup tawaknya saja. Jadi menara itu dari kata bahasa Arab manaroh, dari nar, nar itu api, manaroh tempat menyimpan api. Nah, udah berapa kosakata itu dapat. Akhbirni, beritahukanlah kepada bi'amalin, terhadap satu amal, yudkhiluni, yang memasukkan aku al jannata, ke dalam surga. Ini Mu'adz bin Jabal nanya, amal apa yang bisa berpotensi, yang memungkinkan memasukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni, dan menjauhkan aku anin nari, dari api neraka. Ba'id, kalau ba pakai alif itu jauh, sejauh-jauhnya. Maka ibu-ibu yang hamil ketika melihat sesuatu yang kurang berkenan sering mengatakan bararaid. Itu dari bahasa Arab. Ba'idun artinya jauh. Dulu ada Mas'ud Siddiq nyanyi apa itu gamus, salamim ba'id, salam dari jauh. Kisbai orang namanya, salamin ba'id, salam dari jauh. Ba'id, bararaid, itu mah disundakeun we. Nah. Ba'idni atau yubaidni. Kalau ba'id itu jauhkan sejauh-jauhnya. Tapi kalau ba'idni, jauhkan tapi masih kelihatan. Nah ini redaksinya. Sekali lagi, kalau tidak paham tata bahasa Arab, nggak tahu sintaksis, kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kitanya nahu sorob, ya susah gitu. Taunya hanya yubaid nih. Karena sekarang ada itu konten-konten saya lihat yang ngaco-ngaco qori'ah, dikatakan pembaca Quran, itu mah qori'ah, pakai hamzah. Kalau ini qori'ah, artinya hari kiamat. Kenapa pakai qoro'ah? Karena qoro'ah itu secara bahasa artinya ketukan yang mengagetkan. Sebab nanti gambaran kiamat itu dahsyat, kaget, mengagetkan. Tidak ada yang tahu selain Allah. Itu bukan qori'ah. Qori'ah mah pakai hamzah. Qori, laki-laki yang membaca Al-Quran. Qori'ah, perempuan yang membaca Al-Quran. Ada lagi orang itu, nggak usah saya sebut namanya, nanti akan ketemu sendiri. Ya, bilang Al-Kahfi itu kenapa gua itu dari gue ngaco lah, ngaco. Maka hati-hati dengan konten-konten yang tidak jelas sanad keilmuannya. Nah, berarti kembali ini siapa sahabat Nabi? Sayyiduna Mu'adz bin Jabal. Seperti umumnya kita orang awam, ketika bertemu dengan orang yang diyakini
memiliki kapasitas keilmuan, apalagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minta diajarkan, diberitahu sesuatu yang sangat penting. Amalan yang berpotensi memasukkan ke dalam surga dan menghindarkan dari siksa api neraka. Wajar, kita pun sama ketika bertemu dengan seorang alim, seorang ulama, orang saleh yang punya kapasitas keilmuan, jangan selfie mulu. Ya, selalu cekrek ya, jadiin status. Meski itu balik hadir mante gitu ya. Nah, jadi dua hal, minta nasihat, kedua minta didoakan. Meskipun nasihatnya sama dengan apa yang pernah disampaikan oleh ulama lain, berarti bagus. Itu namanya penguatan. Oh gering sarwa wae jeung kiai itu, jeung ustad itu, berarti itu sama penguatan. Nggak aneh dan nggak nyeleneh begitu. Nah, qala jawab baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ini juga suka ada yang ngomong, kenapa harus pakai baginda? Baginda itu artinya yang mulia gitu. Kita penghormatan aja, cuma bahasanya bahasa lokal kita. Nah, apa kata baginda Rasul kepada Sayyiduna Mu'adz bin Jabal? Laqad sungguh sa'alta. Ta itu kata ganti anta. Sa'al, soal. Soal teh pertanyaan atau jawaban. Nah, bertanya atau menjawab? Bertanya. Laqad sungguh sa'alta. Kamu, Anda telah bertanya tentang azimin, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Wah, kamu nanya tentang amalan yang luar biasa. Wa innahu, dan sesungguhnya hu itu pertanyaan la yasirun. Yasir, mudah apa susah? Mudah, ada yusra. La yasirun, sungguh amat mudah. Ala atas man orang yassarahullah yang Allah mudahkan. Allahu jadi subjek. Sebenarnya meskipun itu pertanyaannya besar, rumit kemungkinan bagi orang yang tidak tahu untuk menjawabnya, tapi sebenarnya itu mudah. Mudah, bukan buat orangnya, tapi bagi Allah. Ya, buat Allah gampang saja. Makanya redaksinya apa? Meskipun sulit, wa innahu layasirun. Sesungguhnya itu mudah. Bagi siapa? Ala man, bagi orang, tapi bukan orangnya, bukan kemampuan orangnya, tapi orang yang yassarahullahu, yang Allah mudahkan. Ini penting ditekankan supaya kita tidak merasa jumawa bahwa kita bisa berjamaah, bisa hadir ta'lim, bisa sedekah dan melakukan kebaikan lainnya. Itu murni karena kita, bukan, tapi Allah memudahkan. La haula wala quwata illa billah. Kata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, makna la haula wala quwata illa billah adalah la haula, tidak ada daya, fi ta'atillah, dalam rangka mengerjakan ketaatan kepada Allah, illa, awas, ada illa pakai tasdid, ada ila. Illa kecuali, ila ke atau sampai. Illa kecuali bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Nggak bisa kita duduk di sini, bangun pagi subuh tadi, nggak bisa kalau bukan dengan pertolongan Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan, Bu. Untuk apa? Antarkil ma'asi, an, dari, tarki, meninggalkan, al ma'asi, segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kedurhakaan, illa, kecuali bi'ismatihi, dengan adanya ismah. Ada orang namanya ismah, ismet. Nah itu artinya ismah itu perlindungan, penjagaan dari Allah. Di salat duha kan ada yang ismata ismatuka, penjagaan ismah itu. Jadi kita nggak bisa
menolak ajakan orang maksiat apapun itu kecuali dengan penjagaan dari Allah. Bapak pernah jadi pejabat, hampir saja terbawa menerima gratifikasi, terbawa melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, tapi nggak jadi. Itu berarti Allah jaga kita, dijaga oleh Allah. Maka kemudian la haula wala quwata illa billah sering diartikan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau dirincikan tuh kayak tadi, nggak bisa melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak bisa menghindari kemaksiatan apapun itu kedurhakaan kecuali dengan penjagaan perlindungan dari Allah. Gitu. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaih kepadanya. Tak bodoh satu. Apa amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga dan menghindarkan dari siksa neraka? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Satu paket. Anda. Ta berarti domir atau kata ganti anta. Artinya apa? Kamu. Kamu wahai Sayyiduna Mu'adz bin Jabal, ta'budullaha, beribadah kepada Allah. Para ulama terutama ahli tafsir seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika menafsirkan ayat 21 Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum ila akhiril ayat. U'budu maknanya wahidu, esakan, tauhid, mentauhidkan Allah. Maka ta'budullaha di antara maknanya bukan sekedar Anda beribadah kepada Allah, tapi Anda mengesahkan Allah. Maka di depannya ada la tusyriku bihi syai'a. Anda jangan menyekutukan bihi terhadap Allah syai'an, dengan sesuatu pun. Tidak boleh. Ya, maka kita kuatkan keimanan, ketauhidan kita. Di masjid yang kita cintai ada juga pembahasan kitab tauhid. Ayo ikuti itu. Kitab fikih mungkin untuk praktek ibadah. Tapi kitab tauhid untuk apa? Justru untuk kehidupan kita yang hampir 24 jam. Supaya benar keyakinan kita, tauhid kita. Ayo benerin. Biar kita ini tidak salah paham tentang tawakal, tidak salah paham tentang kasab atau usaha, tidak salah paham tentang rezeki. Kenalkan Allah kepada keluarga kita, benar atau tidak dalam mengenalkannya. Maka dari itu kaji tentang ilmu tauhid. Nah, pertama, kalau pengen masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka, beribadahlah kepada Allah, esahkanlah Allah, dan jangan menyekutukan Allah. Sekutu itu artinya teman. Kalau kita ya bersekutu, kalau kita bersyirkah, ada namanya syirkah. Ormas Muhammadiyah sebutnya persyarikatan. Kalau NU jam'iyah gitu. Nah, syarikat itu apa? Kalau bahasa Melayunya perkongsian. Kongsi itu apa sih? Kerja sama. Makanya ada akad syirkah. Syirkah itu mirip dengan apa? Perusahaan terbatas. Perseroan terbatas. Bareng-bareng. Yang kedua, wa tuqimus sholata. Kalau Anda ingin masuk surga dan terhindar dari api neraka, Anda dirikan sholat. Jelas sekali tentang masalah sholat ini. Ya. Bahwa kita tentang sholat sudah banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang sebab sholat memasukkan ke dalam surga. Di antaranya kitab mafhum di ayat ketiga surah Al-Baqarah bahwa sholat di antara karakteristik atau ciri orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba. Surat apa itu, Pak? Surat naon? An-Naba. Lain panjang ya. An-Naba memang panjang an-nabanya mah, tapi bukan di luar juz amin, juz amma.
Ya dikit-dikit kita ngapal ya. Inna sesungguhnya lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa mafaza ada tempat keberuntungan, maksudnya surga. Dan tafsir Jalalain begitu. Makanya kenapa beres Ramadan kan ada doa taqabbalallahu minna minkum yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kenapa ada orang Indonesia yang doanya minal aidin wal izin. Lengkapnya lengkapnya minal aidin tuh ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kami wa iyyakum dan Anda sekalian minal aidin termasuk orang-orang yang kembali kemana? Ilal fitrah, kepada kesucian, wal faizin dan termasuk orang-orang yang sukses bil jannah, menggapai surga. Nah, kenapa Pak izin? Ketemu nih. Karena puasa di ayat 183 tujuannya la'allakum tattaqun. Dan tadi di surah An-Naba innalil muttaqina mafaza ta'eta. Mafaza. Kalau doa baik meskipun bukan dari Nabi ya boleh-boleh saja kita baca. Begitu ya. Nah, kembali. Maka sholat itu sudah barang tentu. Kalau kita kerjakan sesuai rukun, syarat, sunnah dihidupkan, pembatalan dihindari, makruh dihindari, dihadirkan hati, diusahakan khusyuk, ya insya Allah Allah menerima amal ibadah salat kita, dan kemudian semoga Allah menjadikan itu sebagai asbab datangnya rahmat dan memasukkan kita ke dalam surga dan menghindarkan dari api neraka. Maka dimaksimalkan tentang sholat ini, dimaksimalkan dengan sedapat mungkin, dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, watu tizakata, amalan yang memasukkan kita ke dalam surga dan menghindarkan kita dari siksa api neraka adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Zakat ini ada dua, Pak. Ada zakat badan dan kedua ada zakat mal. Zakat badan yang kita sebut dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Yang benar yang mana, Pak? Zakat fitrah atau zakat fitri? Dua-duanya benar. Kalau disebut zakat fitri karena zakat yang ditunaikan dan sudah masuk wajib jika orang tersebut mengalami sebagian Ramadan dan sebagian waktu Idul Fitri. Contoh, ini kalau pernah dibahas, mohon maaf saya ingatkan kembali. Ada orang meninggal dunia sebelum maghrib malam takbiran. Kira-kira orang ini wajib atau tidak dikeluarkan zakat fitrinya? Jawabannya tidak wajib. Karena dia tidak mengalami sebagian Idul Fitri, ya. Bagaimana kalau dia udah zakat? Ya udah jadi sedekah sunnah. Cokot deui tong heuga edek mah. Itu bukan era mah. Terus ada bayi lahir setelah azan malam Lebaran, malam 1 Syawal, malam Idul Fitri. Wajib nggak dikeluarkan zakat fitrinya? Tidak, karena tidak mengalami Ramadan. Paham ya? Tapi ada bayi lahir sekitar setengah jam atau pokoknya sebelum maghrib malam takbiran. Wajib nggak dikeluarkan zakat fitrinya? Wajib, karena sudah mengalami sebagian Ramadan meskipun sebentar. Ada orang meninggal dunia ba'da azan maghrib, sudah masuk Idul Fitri 1 Syawal. Ingat, perhitungan penanggalan kalender Hijriah itu bukan dari jam 00 tapi dari maghrib. Ada orang meninggal dunia katakanlah waktu Isya, pas azan Isya. Wajib atau tidak dia dikeluarkan zakatnya? Wajib, ya, karena apa? Sudah mengalami Idul Fitri. Makanya kenapa disebut zakat fitri? Ya. Disebut zakat fitrah. Fitrah itu secara bahasa apa ya? Potensi penciptaan kita fitrah.
Ada hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu, setiap mauludin yang dilahirkan, berarti naon? Bayi, orok. Orok juga dari bahasa Arab, Pak. Dari kata irkun, artinya urat. Ya kan? Urat kan itu. Ini bukan cocok logi, asli. Irkun. Gitu ya. Nah, maka apa namanya? Kalau ada bayi yang baru lahir, maaf kembali. Oh, kullu mauludin. Kullu, setiap mauludin yang dilahirkan. Jadi kalau maulud itu manusianya. Nanti bulan Rabiul Awal sering ada istilah maulid atau maulud. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau maulud berarti memperingati insan mulia yang dilahirkan, yakni baginda Nabi. Kalau maulid berarti bicara tentang waktu. Aya maulud, aya maulid. Dua-duanya benar, rek mauludan, rek maulidan, hegae. Dua-duanya silahkan boleh disebutkan. Ya, tidak ada perbedaan, cuma beda arti. Penggunaannya silahkan, penggunaan istilah itu satu maupun yang kedua, tapi artinya berbeda. Mauludan dari kata maulud, artinya yang dilahirkan, berarti memperingati orangnya yang dilahirkan, dalam hal ini baginda Rasul. Maulid berarti berbicara waktu, seperti ada maulid, ada milad, hampir mirip tuh. Ya, waktu, tentang waktu. Makanya di orang masuk ayat walilat, walidah, ya, artinya lahir. Ya. Maka kalau kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, sering diartikan suci, potensi awal penciptaan dalam keadaan suci. Makanya tadi kalau kita mau bilang semoga kita kembali kepada fitrah, bukan fitri. Karena Idul Fitri itu bukan kembali kepada kesucian, bukan. Tapi Idul Fitri itu hari raya makan-makan. Iya. Karena fitri itu dari kata fatoro, secara bahasa artinya kotoa, memutus. Makanya ada istilah iftar jama'i. Nah, artinya buka puasa bersama. Di kita aja iftar itu diartikan buka puasa. Padahal arti daripada iftar itu kotoa, memutus. Kenapa kok dengan kata memutus? Memutus mana nu puasa kene jengges buka, diputus dengan aktivitas makan. Mungkin makan minum itu buka mulut, nggak sesuai disebut buka puasa. Gitu, buka. Gitu ya. Nah, ada zakat fitri, zakat fitrah, dua-duanya benar. Ya. Zakat fitrah, zakat badan. Yang kedua ada namanya zakat mal, zakat harta. Zakat harta ini ada 7 diantaranya. Diantaranya zakat perniagaan, zakat, kalau sekarang yang kekinian kontemporer namanya ada zakat penghasilan. Di zaman Nabi nggak ada. Ya, sekarang ada ulama berijtihad, ada namanya zakat penghasilan. Berapa persen yang dikeluarkan? 2,5%. Jika penghasilan kita setara dengan, kalau kemarin tuh bahasnya saya lihat jika 7, berapa gitu ya. Zakat penghasilan di Indonesia itu jika penghasilannya 1 bulannya rata-rata kemarin itu 7 jutaan. Pokoknya kalau kita sih sebenarnya biasanya jika 1 tahun penghasilannya itu setara dengan emas 85 gram emas. Berarti kalau dikali sedangnya 1.500.000, nggak usah 1,5 juta aja dulu lah. Berarti 85 juta setahun. Boleh ditunaikan tiap bulan, artinya tiap panen, tiap apa? Panen itu berarti apa? Gajian. Bisa juga setahun sekali. Enaknya yang mana? Terserah. Beh teka tinggali gede hegae atau tiap bulan. Coba yang dikeluarkan berapa persen, Pak?
Bayangkan, dari total 100% kepemilikan atau yang Allah berikan kepada kita, yang dikeluarkan zakat mal hanya 2,5%. Sisanya berapa? 97,5%. 2,5% zakat mal, 97,5% sisanya buat ke mall. Jadi kalian kayak mana, Bu? Bikin belanja atau bikin zakat? Belanja. Sekarang kalau misalnya zakat, misalnya kita hitung aja deh. Misalnya kita ngitung gede. Contoh, kita punya penghasilan 100 juta. 100 juta, amin artinya. 100 juta dikali 2,5% sama dengan berapa? 2.500.000. Eta teh setahun. Dibagi aja 2.500.000 bagi 12. Baraha 208.000. Suami na ngarokok ese sapoe dikali 30 poe. Rata-rata ngerokok 30.000 aja, sedangnya dikali 30 hari 900.000. Hari iya zakat sabulana 208.000. Ibu-ibu ketitoti nyeblak jeung sajabina baraha coba eta. Oh, artinya apa? Enggak seberapa, dan itu membersihkan. Sesuai dengan surah At-Taubah ayat 103, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Menyucikan, membersihkan, menyucikan hati dari kekotoran penyakit hati berupa bakhil, dan membersihkan harta dari ketidakberkahan. Saya selalu bilang begini, Pak, perumpamaannya, Bu. Apakah yang masuk ke dalam tubuh kita semua bakal jadi daging dan darah? Tidak. Pasti ada yang dikeluarkan. Cing aina Bu, kira-kira ibu makan enak. Kalau kemudian ibu keluarkan, pernah nggak ibu ada perasaan ditinggali ke tukang nyesel? Aing mah ngeunah tadi dahar. Saya yakin tidak. Pasti ikhlas. Ikhlas. Nah, kemudian Bu, Pak, Bapak rata-rata sehari normalnya 1 kali sehari untuk pup atau BAB, betul nggak? Supaya sehat. Kalau kemudian 3 hari tidak BAB, sakit atau tidak? Perut kita sakit, bahkan mungkin lebih dari 1 pekan, berpotensi tindakan khusus oleh medis. Ya, bisa dikeluarkan tapi dengan cara paksa. Begitu pula harta yang masuk ke dalam rekening kita, ke dalam dompet kita, itu tidak semuanya milik kita, tapi ada yang harus kita keluarkan. Kalau tidak dikeluarkan tidak berkah. Bisa jadi dikeluarkan dengan cara paksa. Contohnya kalengitan. Cing ayeuna jalma nu pelit lamun kalengitan, cek batur kira-kira senyum apa kasihan? Lebok sia tamahana koret kan, kira begitu ya. Tapi kalau senang berbagi pasti barokah, kira begitu. Makanya kenapa termasuk amalan surga adalah apa yang ketiga? Menunaikan zakat. Yang uniknya dan menariknya Bapak Ibu sekalian, di Islam itu bukan sekedar kesolehan secara individual, pribadi, personal, ritual dengan sholat saja. Tapi Islam juga menghendaki kita soleh secara sosial. Buktinya, ayat-ayat tentang sholat disandingkan, dibarengkan dengan perintah zakat. Betul nggak? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Bahkan di ujungnya warka umar rokiin. Itu tentang berjamaah. Belum lagi ayat 3 tadi tuh surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Berarti kan tentang infak jeung sholat disandingkan. Nah, ada sholat yang nggak disandingkan dengan zakat. Ada.
Itu al-maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Ini justru Allah sedang mencela kepada orang yang sholat tapi tidak, lihat di ayat 1, 2, 3, tidak menyantuni anak yatim, tidak mau memberi makan atau menyuruh memberi makan kepada orang miskin. Justru sholatnya dianggap apa? Celaka. Celaka bagi orang yang sholat begitu. Sahun itu kalau dalam tafsir Jalalainnya diantaranya mengakhirkan sholat, ngalalaikan. Tapi bisa juga sahun itu artinya apa sih Pak? Sujud sahwi itu biasanya karena apa? Lupa. Sahun itu memang lupa. Subhana ma suci man Allah dat la yanamu, yang tidak pernah tidur, wala yashu, dan tidak pernah lupa. Beda jeung urang. Kacamata mananya? Kudu dipakai. Nah, bisa jadi juga alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang salat tapi sahun, lupa. Konteksnya dikaitkan dengan ayat 2 dan ketiga. Salat tapi mohokeun ka anak yatim jeung kepada fakir miskin tah itu. Makanya Islam mengakui, memang Islam mengakui adanya kelas sosial, ada kaya, ada miskin. Tapi Islam hadir justru merekatkan dua kelompok ini dengan mekanisme zakat, infak, sedekah. Jadi luar biasa. Ini Nabi mengajarkan tentang amalan ahli surga bukan supaya kepentingan pribadi, tapi supaya mereka mau berzakat sehingga terjalin hubungan yang baik, relasi positif, relasi yang baik dengan sesama muslim, terutama kaya dengan yang miskin. Kira-kira yang butuh itu orang miskin atau orang kaya, Pak? Yang butuh orang miskin ya, kata kita mah ya, orang miskin. Di surah At-Taubah ayat 103 itu ada ayat begini di tengah-tengahnya. Setelah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa sholli alaihim. Mustahik 8 asnaf ya, terutama fuqara dan masakin, termasuk amil juga nih. Hei mustahik wa sholli alaihim. Sholli di sini bukan sholat, juga bukan sholawat. Disinilah pentingnya kita memahami tafsir. Dan doakanlah mereka yang berzakat. Mustahik. Nu nampi yang nerima zakat. Doakan mereka yang berzakat. Yang kecenderungannya mereka itu orang-orang kaya. Doakan mereka. Inna sesungguhnya sholataka. Sholat kamu. Bukan sholat ini mah. Tapi doa. Sesungguhnya doa kamu itu sakanul lahum. Apa sakinah? Tenang, tentrem, menentramkan mereka. Jadi jangan kira yang butuh itu miskin kepada orang kaya, tapi kita orang kaya juga butuh kepada orang miskin, kepada mustahik tadi. Butuh apa? Ketentraman di doa. Kata eta. Jangan merentang-mentang, siapa miskin tah. Jangan begitu. Dan ingat Pak, jangan kira ini saya ingin membangunkan, memberikan semangat Bapak untuk gemar berzakat, infak, sedekah. Jangan kira bahwa kita itu menilai enak amat ya, orang-orang yang tidak mampu mereka mendapatkan apa? Mendapatkan sedekah. Contoh, enak ya tetangga kita yang miskin mah, dia dapat sedekah dari kita berupa makanan. Pak, jangan kira yang enak itu dia. Dia mungkin kenyang lebih kurang 3-5 jam. Betul nggak? Terbatas waktunya. Tapi kita yang bersedekah justru akan berada di bawah pahala sedekah kita nanti di hari kiamat. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Hibban, riwayat Imam Al-Hakim. Kullum ri'in, setiap orang itu fi dhilli shadaqatihi, berada di bawah naungan aub-auban, cek Sunda namanya, di bawah naungan sedekahnya hatta yuqama bainan nas, sehingga kemudian dia akan mendapati hari penghakiman tiba di antara manusia. Jadi jangan kira
Si eta mah ngeunah euy dibere sedekah. Ngan sakedeung sebeuna ge kapake uangnya sebentar, tapi dampaknya buat kita sampai hari kiamat. Jadi jangan enak euy dia mah. Enggak, yang enak kita justru begitu. Jadi jangan kita menganggap dia yang enak, kita yang enak. Kemudian watasumu Ramadana, termasuk amalan surga adalah Anda puasa Ramadan, wa tahujjul baita, Anda ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua dimampukan ibadah haji. Yang sudah ya mudah-mudahan dimudahkan ibadah haji tanpa menjolimi jamaah yang lain. Itu tambahin. Ya, karena hayang haji deui, bisi ngajolimi batur. Ya, pengen ibadah haji tanpa menjolimi orang lain begitu. Bisa saja kan nanti kita mendampingi orang yang sepuh kan gitu ya. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan, dalla ya dulu, dalil itu petunjuk. Maukah aku tunjukkan ala atas abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnatun. Tahu enggak kata Nabi itu? Bahwa puasa itu adalah ibarat perisai, tameng. Kenapa disebut ibarat tameng? Yang gampang begini deh kira-kira. Pak, pernah nggak ketika puasa ada sesuatu yang berpotensi maksiat? Astagfirullahaladzim. Atau ibu ketika ada ngomongin orang, cek tuh ngomongin batur atau keur puasa. Iya. Padahal di luar puasa boleh nggak ngomongin orang? Henteu meunang. Bukan berarti ketika Ramadan doang. Tapi kan setidaknya dengan kita sedang berpuasa jadi alarm. Ibaratnya jadi pengingat. Tadi jadi tameng. Atau jadi apa sih? Perisai. Termasuk juga kelak dari akhirat. Puasa itu menghindarkan kita dari keburukan. Was-shadaqatu tudfi'ul khoti'ata. Dan sodakoh itu akan tudfi'u, mematikan al-khoti'ah, kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana air mematikan api. Maka dari itu kita berbanyak dan seringlah sedekah. Wa shalatur rajuli fi jawfil laili, termasuk amalan ahli surga adalah salatnya seseorang di pertengahan malam. Saya yakin ini rata-rata yang usia di atas 50 seringkali bangun malam, ya, gampang bangun, enggak lama tidur, ya. Kerek sakedeung hudang we kitu nya. Ngan ulah kacai unggul. Kiih unggul kencing loang, ayo usahakan tahajud. Ya, saya juga pengalaman punya orang tua demikian. Ya jam 4 udah bangun, ibu-ibu udah masak air, gitu ya. Ayo manfaatkan. Karena ini termasuk amalan ahli surga. Kemudian tsumma tala tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya, kemudian baginda Nabi membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji'. Apa kata baginda Nabi ayat yang dibacakannya? Dan pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur. Orang bertakwa itu enggak banyak tidur gitu. Makanya bapak-bapak kalau istilahnya kan begini ya, apalagi udah yang pensiun, istilah sudah istiqomah. Bahasanya istiqomah. Maksudnya apa? Ya istiqomah ibadah. Jangankan bapak, saya aja yang 40-an ini suka wanti-wanti, suka was-was. Aduh, saya sekian tahun pencapaian dunia mah gampang, akhirat apa yang akan saya bawa? Jadi punten, bukan bapak saja yang lebih senior, bukan tua, saya nggak enak, lebih senior usia dari saya. Saya saja yang lebih muda dari bapak, saya sering mewanti-wanti. Aduh, bawa-bawa orang teh maut kedeung deui, khawatir saya matinya suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Atau kumpul-kumpul dalam kebaikan seperti ini, atau sedekah 2.000, 5.000, 10.000, atau senyum-senyum, atau doain kebaikan buat orang lain. Apa saja yang bisa kita lakukan buat orang lain yang kembali kebaikannya untuk kita semua. Nah, maka dari itu kita sedikitin tidur. Hatta idza balagha ya'malun, sampai akhir ayat. Nah, lanjutannya sebenarnya masih ada lanjutan. Terakhir. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Terakhir saya coba ingin bilang begini. Takut ada yang bertanya, Pak, itu kita masuk surga katanya dengan rahmat. Bagaimana ini? Ada ya, kita masuk surga bukan dengan amal tapi dengan surga. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya jawab,
terhadap hadis itu. La yudkhilu ahadam minkum amalu al jannata, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, dan amal yang menyelamatkan dari neraka. Wala anak, dan tidak juga saya. Itu dulu pernah tuh tahun 2014 Pak Quraisy ketika ditanya oleh Hedi Yunus, Pak Quraisy, amal apa yang memasukkan ke dalam surga? Dijawab oleh Pak Quraisy hadis ini. Kata Nabi, masuk surga itu dengan rahmat, bukan dengan amal. Begitu juga saya, yakni baginda Nabi, digoreng akhirnya. Oh, Nabi nggak masuk surga. Nah, padahal hadis ini Nabi sedang bilang bahwa masuk surga itu sebab rahmat. Semuanya, aku juga sama, gitu. Illa bi rahmatin minallah. Nah, terus bagaimana kalau kita adukan, gabungkan dengan hadis tadi? Begini, para bapak, para ibu, ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Betul, masuk surga sebab rahmat. Masuk sebab dengan rahmat. Kenapa? Pertama, kalau kita masuk surga dengan amal, kira-kira kalau Allah mau adil. Ini mau adil nih. Karena kadang-kala kita sering bilang, Allah mah nggak adil. Mun rek adil, kira-kira orang dosa jeung pahala banyakan mana? Tah ngaku alus. Cing lamun kudu adil, kira-kira surga apa neraka? Tah geuning. Betul nggak? Jadi jangan menuntut keadilan Allah. Dalam hal ini kita memohon rahmat Allah. Sebab itulah Allah memasukkan kita ke dalam surga sebab rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita beramal itu adalah sebab rahmat Allah. Bapak, sekarang ini kita bisa berjamaah, ibu hadir majelis ilmu, itu sebab rahmat Allah. Jangan menganggap, aing ya. Oh enggak. Bahkan ketika hayya ala shalah, hayya ala falah saja 2 kali, kita diajak sholat, diajak menuju kemenangan, jawabannya apa? La haula. Yang tadi artinya saya sudah bahas ya. Bukan karena kita, bukan. Semua karena pertolongan Allah. Yang ketiga, masuk surga sebab rahmat Allah. Amal kita setidaknya mengundang datangnya rahmat Allah. Yang keempat, yang terakhirnya, masuk surga sebab rahmat Allah. Amal mah engke. Setelah masuk surga baru sok, bapak ibu, amalan apa yang pernah dilakukan? Contoh, Nabi pernah bilang apa? Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, aku bersama orang yang menanggung anak yatim kelak di surga seperti ini. Nah, berarti surgana deket jeung Kangjeng Nabi gitu diantaranya. Jadi tetap amal kita itu berguna nanti setelah masuk surga. Dan istilah saya, amalan surga itu amalan-amalan ahli surga. Kalau kita pengen jadi ahli surga, kerjakan dulu amalan ahli surganya. Kira-kira begitu. Kalau tidak mau bilang amal yang memasukkan ke dalam surga, kita bilang saja amalan ahli surga. Seperti ibu-ibu pengen disebut ibu-ibu sosialita. Wah, pakaiannya, wah mantap ya. Nah, kenapa? Ibu-ibu sosialita gitu loh, gitu ya. Sama kayak begitu. Kalau kita pengen bisa kompet daunkeun jeung ahli surga, kerjakan amalan ahli surga. Paham kira-kira? Nah, itulah mudah-mudahan kita bisa kerjakan itu semua. Mohon maaf lewat dikit karena memang kalau sholat syuruk itu jangan pasti titit, tapi setelah beberapa menit daripada masuk waktu syuruk. Ini saja, semoga ada manfaat dan barokahnya. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amil la yuqdali. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Kalau tertinggal bisa disimak kembali di YouTube saya Gustaki supaya bisa mengikuti kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.